Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kita di channel kita ETM dengan saya Nur Sapira ini. Baiklah guys, kali ini saya akan menyampaikan atau membagikan bagaimana tutorial membuat PowerPoint dari aplikasi Canva. Nah, seperti kita lihat, ini dia aplikasi Canva. Kita buka. Nah, di sini kita dapat melihat beranda dari aplikasi Canva. Baiklah, kita lihat. Ya, sebelum kita masuk ke aplikasi tersebut, kita harus loading terlebih dahulu. Kita harus coba meloadingkan akun kita baik dari Google ataupun Facebook. Kita kembali lagi ke beranda. Lalu kita klik di bagian atas karena kita ingin membuat PowerPoint, maka kita klik PowerPoint. Nah, seperti itu guys. Oke, setelah kita klik, kita akan mendapatkan template yang bagus. Nah, dari situ sudah bisa kita pilih template-template yang bisa kita ambil atau memang kita inginkan sesuai selera masing-masing ya guys ya. Oke, kita akan coba untuk scroll ke bawah. Saya akan memilih salah satu contohnya. Ya. Kita ambil yang bagian yang bagus, terserah mau yang mana guys, itu hak kita masing-masing. Misalkan kita pilih yang paling atas tadi. Nah, setelah itu dia akan loading seperti ini guys. Tunggu saja beberapa saat dia akan muncul. Oke, dia sudah muncul. Lalu dari sini juga bisa kita unggah guys. Kita klik tanda panah yang di atas, lalu bisa kita simpan. Simpan sebagai gambar atau unduh draft juga bisa guys. Nah, kita tunggu beberapa saat. Di saat sedang menyiapkan desain, itu berarti sedang diunduh ke dalam memori kita atau kartu eksternal kita guys. Oke, sudah selesai. Kita kembali saja, batal, klik batal. Bisa dibuat di situ, diklik langsung di tengah. Atau jika ingin menambahkan, bisa kita klik atau kembali lagi ke beranda. Pilih desain yang berbeda untuk diunduh. Ini beberapa desain dari yang sudah saya unduh guys. Misalnya, jika kita sudah mengunduhnya seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, maka akan tampak di tampilan desain seperti ini guys. Oke guys, setelah kita tampakkan kembali desain yang berbeda, maka saya klik yang berbeda pula. Ya, seperti ini contohnya. Kita tunggu beberapa saat seperti tadi, maka dia akan muncul seperti ini kembali. Jika memang ingin desain yang berbeda. Nah, setelah kita mendapatkan desain yang cocok menurut pikiran kita, seperti yang terlihat di gambar, ya, bisa kita lihat. Kita bisa klik di bagian bacaannya, klik di bagian tengah judul ada di sini, lalu klik hapus. Dan ketik apa yang ingin kita buat di situ. Misalnya judul besarnya adalah cara mengajar anak-anak agar menyenangkan di dalam belajar. Oke, ini adalah judul besar yang akan kita bahas di dalam PowerPoint kita. Setelah menulis akan terdapat bacaan sunting. Klik bacaan sunting. Lalu itu bisa memperkecil tulisan, baik memperkecil background. Ada bacaan duplikat, geser, transparan untuk mengedit bacaan tersebut. Ya, untuk mengedit bacaan transparan kita bisa ukur. Jangan sampai tidak dapat kali. Saya akan membuatnya tetap menjadi 100%. Lalu kita klik bagian posisi, dia bisa seperti di laptop, Anda tahu, bagian kiri, tengah, kanan, atas, bawah. Kita pilih yang tengah untuk merapikan sisi tengahnya. Sudah selesai. Seperti itulah untuk membuat salah satu contoh dari teksnya. Oke, kita buat di bagian berikutnya. Ingat ya teman-teman, kita harus tetap terhubung dengan jaringan. Jika tidak terhubung dengan jaringan, maka kita akan gagal di dalam membuat PowerPoint.
dia tidak akan bisa mengunduh gambar. Jadi kita harus menggunakan jaringan. Oke, kita sudah online kembali. Baiklah, kita lanjut di bagian slide kedua. Jika ingin masih menambahnya, bisa ditambah kembali, hanya klik tanda tambah di sampingnya, maka menjadi 5 slide atau 6 slide dan berikutnya. Baiklah, di bagian slide kedua, jika ingin menggunakan background dari media bisa, hanya tinggal kita klik bagian tambah yang paling bawah, keluarlah dia bagian media, di situ sudah kita download semua. Teman-teman, untuk mendownload yang bagian sama dengan yang pertama yang kita buat tadi backgroundnya, bisa kita klik di bagian slide yang masih kosong dengan background, maka itu akan muncul dengan putih hitam terang. Nah, seperti ini contohnya. Oke, jika ingin menuliskan topik bisa klik di topik lalu dihapus kembali bacaannya. Oke, kita lanjut kepada slide yang kedua. Tadi gambarnya kurang bagus menurut saya, jadi saya ganti kembali. Ini bagus. Baiklah, kita lanjut ke slide ketiga. Kita klik slide-nya, lalu akan muncul putih dan hitam terang, sederhana, atau bagian-bagian dari slide yang sama. Bisa kita pilih yang manapun. Saya memilih yang ini. Lalu akan dilanjut lagi dengan slide keempat. Sebelum menulis teks, kita ambil dulu backgroundnya ya teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya saya memilih slide yang ini. Usahakan memiliki sarana yang berbeda, tapi tetap dalam satu naungan slide. Jadi akan terlihat menarik teman-teman. Untuk bagian slide yang terakhir, saya akan memilih bagian yang sama seperti bagian pertama slide saja. Ya, saya akan mengambil bagian yang sama dengan pertama kali slide. Kita sudah melakukannya. Oke. Ini sudah semua slide-nya lengkap teman-teman. Jadi tinggal klik saja teks yang mau Anda klik di sini. Ini seperti misalkan contoh. Cara menyenangkan anak di dalam belajar. Ini contoh judul kedua. Kalau ingin membuat teksnya, bisa kita panjangkan dulu ukurannya, lalu kita buat teksnya kembali, teks yang ukurannya lebih kecil. Bisa lanjut lagi di bagian ketiga, keempat, dan kelima seperti yang kalian lihat teman-teman. Nah, begitulah beberapa contoh tutorial cara untuk membuat bagaimana membuat PowerPoint melalui aplikasi Canvas tersebut teman-teman. Nah guys, jika sudah sampai 5 slide, jika sudah kita selesaikan PowerPoint kita dan kita sudah merasa cukup, bagian terakhir ialah cara menyimpannya. Cara menyimpannya ialah dengan mengklik tanda panah di samping titik 3, jenis file PDF standar, lalu simpan pengaturan pengunduhan dan unduh. Setelah diunduh, maka ia akan tersimpan secara otomatis di dalam memori file dokumen kita. Baiklah, sekian informasi tutorial dari saya, Nur Safira ini dari YouTube ETM. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.